Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Rizkiananda Putra dengan NPM 2410 6310 10181. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang Artificial Intelligence dan Data Analytic. Untuk soal nomor 1 tentang apa definisi AI menurut John McCarthy, Elaine Rich, dan Russell dan Norvig, bandingkan perbedaan penekanannya. Jadi menurut saya definisi AI menurut John McCarthy, Elaine Rich, dan Russell and Norvig itu di John McCarthy, menurut pendapatnya AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, khususnya program komputer yang dapat bekerja secara mandiri. Lalu menurut Elaine Rich, AI merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan pekerjaan yang biasanya hanya bisa dilakukan manusia. Lalu menurut Russell and Norvig, AI adalah kajian tentang agent cerdas yang mampu memahami lingkungan dan bertindak untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini perbandingannya, McCarthy itu lebih menekankan pada pembuatan mesin cerdas. Elaine Rich fokus pada kemampuan komputer meniru manusia, sedangkan Russell and Norvig melihat AI itu sebagai agent yang bisa beradaptasi dengan lingkungan untuk mencapai hasil yang terbaik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Uraikan secara singkat sejarah perkembangan AI dari tahun 1950 hingga era AI modern saat ini. Jadi, sejarah singkat perkembangan AI mulai dari tahun 1950 sampai tahun sekarang, yaitu awalnya 1950-an itu Alan Turing mengenalkan Turing Test untuk menguji kecerdasan mesin seperti manusia. Lalu pada 1956, pada konferensi Dartmouth, itu merupakan awal resmi AI sebagai bidang ilmu. Lalu pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an, muncullah program ELIZA dan Logic Theories, tetapi sayangnya masih terbatas. Lalu di tahun 1970 sampai 1980 terjadi AI Winter. Riset menurun karena teknologi yang saat itu masih belum memadai. Lalu di tahun 1980-an, lahirlah expert system seperti MySyn di bidang medis untuk menentukan keputusan. Lalu di tahun 1990 sampai 2000-an, era machine learning dengan algoritma berbasis data. Tahun 2010-an, deep learning berkembang, muncul komputer, vision, NLP, dan lain-lain. Lalu mulai dari 2016 sampai sekarang merupakan era AI modern. Seperti sekarang di OpenAI ada ChatGPT, AlphaGo, dan sistem otonom lainnya. Selanjutnya di nomor 3, jelaskan ruang lingkup AI beserta minimal 3 bidang aplikasinya. Jadi ruang lingkup AI itu mencakup hal-hal seperti belajar dari data, penalaran, pengambilan keputusan, dan kemampuan memperbaiki diri atau koreksi. Di contoh pengaplikasiannya, kesehatan, misal dokter menganalisa diagnosa penyakit. Lalu ada transportasi, misalnya mobil tanpa pengemudi atau autopilot. Lalu ada industri kreatif, ada seperti pembuatan teks otomatis dan desain digital maupun template. Kita lanjut di nomor terakhir, yaitu nomor 4. Sebutkan 5 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan relevansinya dengan efisiensi manusia. AI itu dapat dipenerapan dalam sehari-hari seperti chatbot di layanan pelanggan atau customer service untuk mempercepat respon tanpa harus menunggu CS yang asli seperti orang atau manusia. Jadi itu bisa seperti
digantikan terlebih dahulu. Lalu ada di rekomendasi produk, ada e-commerce, itu menampilkan barang sesuai minat kita atau algoritma. Terus di asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, membantu mencari informasi atau mengatur jadwal. Lalu ada filter kamera di media sosial seperti efek dan lain-lainnya untuk menambahkan fitur hiburan yang interaktif. Lalu terakhir ada Deep Face di Facebook, memudahkan penandaan foto secara otomatis. Dalam contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, AI membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis, dan lebih efisien terhadap waktu. Sekian penjelasan tugas artificial intelligence dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.